Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa begitu kan ya. Bahkan dalam simulasi apapun ya, Anies AHY itu unggul begitu kan. Apalagi dalam survei Voxpol ya, yang dikutip dari koran Tempo ya, Anies AHY punya peluang unggul lebih tinggi dalam simulasi Pilpres 2024. Ini menunjukkan lawan-lawan politik Anies Baswedan ya, seperti PDIP, seperti KEB, KKIR dan sebagainya, itu ada ketakutan ya ketika Anies AHY menjadi satu atau diduetkan begitu. Tapi di satu sisi ada satu kelemahan begitu kan ya. Tetapi peluang Anies Baswedan AHY menjadi catatan sejarah bahwa itu adalah sejarah terkuat dalam beberapa survei begitu. Tapi ya makanya yang lain itu agak ketakutan ketika berlawan atau Anies Baswedan diduetkan dengan AHY begitu. Ada apa begitu? Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra. Ini terlebih dahulu ya saya bacakan ini. Voxpol Anies AHY punya peluang unggul lebih tinggi dalam simulasi Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu ya? Karena dalam komentar-komentar netizen banyak sekali ada pro dan ada kontra bahwa Anies Baswedan ya lebih kuat dengan Hovifah. Ada yang mengatakan lebih kuat dengan Aher dan sebagainya begitu kan, atau Mbak Yeni dan sebagainya. Tapi dalam simulasi apa yang disampaikan oleh survei Voxpol ini menyatakan bahwa ini kekuatan besar begitu kepada Anies Baswedan dan AHY. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu kan ya. Voxpol Anies AHY punya peluang unggul lebih tinggi dalam simulasi Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari koran Tempo ya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniaga menyebutkan pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki peluang unggul lebih tinggi dalam sejumlah simulasi Pilpres 2024. Betul begitu. Tidak hanya Voxpol, ada LSI juga ya, ada survei-survei yang lain dan bahkan voting ya menunjukkan bahwa simulasi Anies AHY itu menunjukkan kekuatan besar ketika diduetkan begitu. Mengapa? Karena di satu sisi ya masih muda, pengalamannya luar biasa di militer begitu kan ya. Terus kemudian di satu sisi Anies Baswedan punya kapasitas untuk membangun bangsa begitu. Apalagi namanya koalisi perubahan, wah luar biasa begitu. Jadi mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dipikir-pikir juga luar biasa ya prestasinya begitu kan ya, berbeda dengan kepala daerah yang lain yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden tapi pekerjaannya nol begitu kan ya. Pasangan AHY cenderung lebih signifikan menang dari beberapa simulasi, baik simulasi 4, pasangan 3, pasangan 2, ujar saat dihubungi 4 Maret 2023. Bahkan data survei Voxpol per September 2002 lalu menunjukkan dengan simulasi model 4 pasangan ya, presentase kemenangan paslon Anies Baswedan selalu unggul di mana elektabilitasnya rata-rata di 30% ke atas. Wah, ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh diduetkan oleh Anies Baswedan dan AHY ini menjadi catatan sejarah juga begitu kan ya. Karena masih muda begitu kan, biasanya calon-calon presiden agak umur 40 ke atas dan sebagainya begitu. Misalnya ya saja salah satu simulasi dengan pasangan ada paslon Puan Maharani Andika Perkasa dengan elektabilitas mencapai 2,1%, lalu paslon Ganjar Pranowo Sandiaga Salahuddin Uno dengan elektabilitas 30,9%, juga paslon Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar elektabilitas 23,3%. Itu jauh rata-rata begitu kan ya. Hanya bisa terkejar itu adalah Prabowo Sandi ketika dia menjadi calon wakil presiden begitu, sedangkan Anies Baswedan ini kemudian dalam simulasi dengan 3 pasangan capres Anies AHY masih unggul ya dengan elektabilitas yang cukup tinggi 33,3%, dan simulasi tersebut Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto dengan elektabilitas 28%, artinya masih menang begitu kan ya. Terus kemudian Pangi menyebutkan alasan terdongkraknya elektabilitas pasangan Anies AHY karena basis pemilih pada AHY relatif lebih menyebar jika dibandingkan dengan Hovifah, salah satu kandidat cawapres. Anies AHY terjadi penguatan di DKI Jakarta ya, Banten, di Jawa Barat, sedangkan Anies Hovifah hanya menguat di Jawa Timur. Wah, ini bisa catatan penting begitu. Anies
Baswedan ya dengan AHY bisa menjadi kekuatan besar begitu, tetapi dengan Bu Hovifah itu hanya kuat di Jawa Timur ya, karena minyak basisnya di Jawa Timur yaitu adalah basisnya NU begitu. Tidak heran juga ya di Jawa Tengah juga basisnya NU begitu kan, bisa saja ya ketika Bu Hovifah menang diduetkan dengan Anies Baswedan bisa jadi kekuatan di 3 provinsi ini begitu kan ya. Tetapi setiap daerah pasti ada kelemahannya masing-masing begitu. Bahkan Demokrat ingin AHY jadi cawapres. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggang ya mengatakan sosok calon wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Kendati demikian, Andi menyebutkan partai sudah menyampaikan jika ingin menang, maka pasangan yang disodorkan pada 2024 hendaknya adalah Anies Baswedan bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan kalau kami Partai Demokrat ya kami sampaikan adalah mau menang ya Anies AHY, kata Andi di kantor DPP Partai Demokrat itu. Nah, artinya menunjukkan selama ini bahwa kekuatan terbesar yaitu ada di Anies Baswedan dengan AHY begitu, dengan survei sementara begitu kan ya. Karena dengan beberapa faktor yang ada selama ini ketika masyarakat menginginkan bahwa Anies Baswedan ya bergandengan dengan AHY ya dengan Hovifah, justru itu akan punya kelemahan di masing-masing Jawa begitu, khususnya di Jawa Barat, kemudian di Banten, apalagi di Jawa Tengah begitu. Katanya seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu. Yang namanya politik ya seperti itu begitu. Bahkan ini pada Kamis 2 Maret 2003, Anies menyambangi kantor Demokrat untuk berkenalan ya dengan jajaran Majelis Tinggi Partai. Andi menjelaskan aspirasi masyarakat partai menginginkan ya bekas Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan AHY. Bisa jadi menang begitu kan. Kendati demikian, Andi menyatakan keputusan soal capres ini tetap diserahkan kepada Anies Baswedan. Itu aspirasi dari anggota-anggota Majelis Tinggi Partai, tapi semua dikembalikan kepada Anies, katanya. Sementara itu, Anies itu irit bicara kala ditanya ihwal sosok yang bakal mendampingi pada Pilpres 2024. Dia hanya menyebutkan proses pemilihan cawapres ditunaikan secara bertahap. Ujar Anies Baswedan di kantor DPP Demokrat Kamis 2 Maret 2023. Ya, ini menunjukkan bahwa benar-benar serius untuk mengusung Anies Baswedan, kan begitu logika kita begitu. Ya, artinya selama ini menurut saya pribadi kualitas Anies Baswedan dan AHY sangat bisa lawan ketar-ketir begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian ya bisa saja menjadi calon presiden begitu. Dan bahkan lembaga-lembaga survei yang menyatakan walaupun di situ Ganjar elektabilitasnya tinggi ketika disandingkan dengan si A, si B, si C, itu kecil begitu prosesnya begitu. Karena kenapa? Karena di satu sisi orang akan melihat bahwa inilah prestasi Anies Baswedan, inilah prestasi Pak Ganjar apa begitu. Membandingkan seperti itu begitu kan ya. Menurut saya pribadi langkah itu langkah yang baik begitu kan kepada Anies Baswedan AHY. Ketika disandingkan itu bisa saja ya Anies Baswedan nomor urutan 2 daripada Ganjar secara survei, tapi diduetkan ya Anies AHY itu menjadi kekuatan besar. Karena apa? Karena dampak itu akan berbeda begitu. Survei-survei selama ini kan biasanya kalau dalam simulasi kan biasanya Ganjar dengan siapa, Ganjar itu turun begitu kan, rendah begitu ya. Kenapa? Kayak tahu sendirilah siapa sponsornya, kata si Hasto begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.